Selamat datang di Java Tutorial Basic Tutorial yang ke-11. Kita masih membahas composition, dan saya ada keadaan begini. Kita ada kelas lesson 2, di mana kelas lesson 2 ini maksud dan tujuannya adalah untuk data relasi, data kontak. Sedangkan kelas lesson 3 yang kita create, maksud dan tujuannya adalah untuk data pelanggan. Sudah kita bahas itu di tutorial-tutorial yang lalu. Otomatis dua objek pelanggan ini dari lesson 3, mereka juga sekaligus menjadi kontak, karena lesson 3, kelas lesson 3 ini merupakan subclass dari lesson 2. Bagaimana kalau saya ada keadaan sekarang Andi Mulyono atau Eko Widodo atau Dewi Santika, salah satu dari kontak saya ini mau jadi pelanggan? Berarti saya harus create objek baru dong, objek 6. Oke, fine, ini benar sih. Coba kita lihat apa yang terjadi kalau kita declare dan instantiate objek ke-6. Gak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi ada problem, saya harus ngulang Andi, dan bisa salah-salah. Mulyonos, bisa salah-salah. Potensi sejakar TA. Oke, kemudian kasih saldo 300.000. Ini yang nggak enak kalau ngulang. Oke, kita ada potensi salah-salah tulis. Java nggak peduli dalam argumen itu isinya apa. Yang penting ini prosedurnya udah benar, bahwa lesson 3 kita ada create objek baru namanya obj6, ya, kita ada instantiate new lesson 3, kita ada panggil dia punya constructor, cuma ada satu constructor yang minta 3 parameter, kita sudah kasih 3 argumen, fine, everything okay. Tapi ini ngulang, namanya repeat. Reusable dengan repeat itu beda. Saya maunya dengan menggunakan composition seperti contoh yang di tutorial sebelumnya, nggak mesti nulis nama dan kota lagi. Saya mau manggil nama objeknya, saya taruh di sini, tinggal saya tambahkan saldo. Bisa. Nah, oke. Ini kita hapus ya, nggak mau ini repeat. Maka kita pergi ke lesson 3. Kita cari constructor. Oke, sekarang lesson 3 ada constructor 1. Yaitu dia string name, string city, dan integer balance, 3 parameter. Oke, string name dia masuk ke super set name, ini kemari. City masuk ke super set city. Kemudian integer balance masuk ke saldo hutang ini, yang merupakan field atau instant variable dari kelas lesson 3. Oke, saya mau bikin sekarang constructor sama seperti contoh composition yang sebelum ini. Alright, public lesson 3. Ingat bahwa nama constructor itu harus sama dengan nama kelas. Alright. Nah, kita mau kasih parameternya apa? Type-nya adalah objek. Berarti type dari kelas lesson 2. Karena kita mau masukin objeknya lesson 2 kan? Nah, variable name-nya apa aja? obx, whatever, obx apa aja sih, ini nggak penting. Kemudian saya butuh lagi integer saldo hutang. Alright, kita sekarang assign super dot set name sama dengan super dot set name, bukan sama dengan set name, benar. Kita mau kasih obx dot get name. Jangan bingung. Super dot set name, super ini memanggil upper class-nya. Kebetulan upper class-nya namanya lesson 2. Kebetulan. Oke. Tapi super di sini tidak peduli siapa dia. Super di sini ini memanggil pokoknya upper class-nya. Lesson 3 extends lesson 2. Maka method yang ada di lesson 2 itu kepanggil dengan keyword yang namanya super. Super dot set name. Oke. Ada method di lesson 2 itu namanya set name. Seperti ini.
set name ada. Nah, isinya argumen dari set name itu kita mau isi apa? Kita mau isi objek dari kelas lesson 2 yang kebetulan kelasnya lesson 2 ini bisa objek dari kelas manapun, nggak apa-apa. Tapi karena saya tadi tujuannya nggak mau ngulang, nggak mau repeat, jadi parameter ini saya create type-nya dari kelas lesson 2. Maka saya bilang di sini objeknya dot, ini saya memanggil metodenya adalah getName. Yang kedua sama, saya mau set city, super set city, sama seperti yang ini. Argumennya apa? Obx dot get city. Alright. Kemudian saya mau assign field saldo hutang sama dengan parameter variable saldo hutang. Nah, ini nggak bisa, lihat. Saya sengaja buat ini untuk menunjukkan satu keyword baru, ya. Kalau nama field variable kita sama dengan nama variable yang ada di parameter, Java-nya bingung. Jadi kita harus beri suatu perbedaan, yaitu dia kata this. Ya, kata this ini menegaskan kepada Java bahwa this titik saldo hutang yang dimaksud adalah this itu field variable atau instant variable. Sedangkan yang nggak pakai kata this, yang nggak pakai keyword this adalah variable dari parameter. Kondisi begini tidak dianjurkan, tapi kalau memang terpaksa Anda harus punya parameter yang kebetulan namanya sama dengan field variable, maka Java memberi solusi keyword this. Alright? Oke, ini constructor kita udah selesai. Sekarang kita mau gunakan constructor ini. Oke, berarti ini ada apa? Ada overloading. Overloading constructor. Karena ada lebih dari satu constructor. Kita panggil. Kita instantiate sekarang. Kita declare dulu lesson 3. Oke, obj 6. Objek ke-6. Sekarang kita instantiate dengan memanggil constructor. Constructor mana? Saya nggak mau kan ngulang nama. Saya mau Andi Mulyono ini menjadi pelanggan. Tapi saya nggak mau ngetik-ngetik ulang. Berarti saya tinggal panggil objeknya. Lihat, constructor ini cukup bisa memanggil objek dari type class lesson 2, kemudian tambahkan saldo hutangnya. Selesai, gampang. Oke, saya ketik di sini obj 1, saldo hutangnya berapa? 300.000. Jadi, kita buktikan obj 6 jadi dengan sempurna. Coba kita get data, get print hutang. Get print hutang. Okay. Customer name Andi Mulyono, City Jakarta, saldo hutang 300.000. Okay. Jadi objek baru kita create. Memang benar harus meng-create objek baru kalau mau create pelanggan baru. Tapi saya tidak perlu repeat. Ini namanya reusable. Ya. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.